double huruf. Jadi Ya. benar-benar harus double checking ya. Betul, Iya, betul. kayak gitu. Betul. Karena pada dasarnya KIS pada akhirnya ya si pengguna atau pengguna Pindar itu sendiri tidak selalu mengharapkan bagaimana pencairan pinjaman cepat. Tapi yang mereka butuhkan adalah bagaimana transaksi berlangsung dengan aman dan nyaman. Betul Oke, sekali. garis bawahi teman-teman. Oke, mana nih? Terima kasih buat Mas Dias dan juga Mas Thank Rimba you, untuk hari Kis. ini. Nah, buat teman-teman nanti rezeki spesialnya buat audiens yang dari tadi udah aktif nih. Nanti boleh kok sharing pengalaman live-nya yang udah aktif komen dan live selama berlangsung dengan total hadiah 600.000 akan diumumkan via Instagram @samir. Enggak apa-apa lah. @samir_fintech tanggal 3 Juni 2026 mendatang. Terima kasih. Apa ya? Ngomong apa bener? Ingat, Samir tidak memungut biaya sepeser pun. Ingat, Samir tidak akan memungut meminta biaya sepeser pun, karena itu adalah contoh salah satu scam phishing ya. Betul. Meminta biaya itu Betul. salah, dan Samir tidak akan menghubungi duluan untuk menawarkan sesuatu kemudahan. Tapi menghubungi buat konfirmasi aja sih. Oh enggak, ini Oh, scam. telemarketing, Pak. Iya. Ya, maksudnya jangan ngomong gitu, takutnya telemarketing. Iya, benar. Iya benar. Jadi ini aja kayak tadi. Tidak minta Samir biaya. tidak akan Ya, meminta lebih biaya. berhati-hati kalau ada pihak yang mengatasnamakan Makan Samir Samir. dan meminta untuk mentransfer uang ke Betul. rekening yang memang bukan rekening Samir. Iya. resmi. Biar nggak ke gocek. Ini berikut adalah pastikan hanya untuk follow dan hubungi kontak resmi Samir. Yes. Untuk Instagram dan Threads @samir_fintech yang centang biru, TikTok di @samirfintech, Facebook di @samir_fintech, X di @samir_fintech, dan YouTube @samir_fintech. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Dias dan juga terima kasih Mas Terima Rio kasih. untuk waktunya hari ini. Bye. Sampai jumpa kembali di live berikutnya. Yeay, napas dulu guys. Halo siang Kak, Kak Faisal Fauzi. Ini udah live. Ada suaranya? Ya, cuma nungguin orang aja. Minum dulu sebentar. Iya ya. Oke. Semoga masih ada. Ada yang kita baca dulu. Mas Dias keren nih Mas Dias nih. Temanya dilahap sama Mas Dias. Enggak lah, Mas Rima juga banyak kok. Dilahap. Boleh banget saling ini aja. Tembakan. TikTok belum ya? Oh, udah nih. Aminya belum ada ya? Belum kan? Belum lah ya? Kamu nggak minum yang kamu nanti? Tuh kan nyaris kan. Ah, Ayo Mas Dias minum. mau kebalikan jadinya. Dan nih jangan lupa agak maju nih ceritanya takut Oh, sponsor lagi. Udah share Kak, udah. Oh, Julia. Itu di mana? TikTok. TikTok. Ih, keren ya. Udah naik 46 orang tuh. In total. Ini live-nya. Ini yang lagi ditonton 3 kali. Iya, itu Totalnya kayak tadi Ini mau going live gitu ya? Going live ya, jadi ngumpulin masa dulu. aku share, kalau share ke tim langsung rame. boleh banget boleh banget. buat nambah-nambah ini. Minta linknya dong. Yang di IG udah Ada di keluaran. grup juga. Oh. Sempat aku bisa sekirim juga bentar ya. Mau TikTok IG? Bebas. Di share kan kita ke employee Iya, kan? ada, bisa. Ada link itu langsung ke ini. Nanti sesekali di info yang di IG. Yang di IG juga. Jadi kita live 2. Oh, ini yang di grup Samir ya? Iya. Aku copy cuman aja. itu ke Instagram doang. Ini yang TikTok aku coba. Aku kirim ke Rat ya. Itu TikTok ntar dulu ya. Kalau aku nanya ke Mas Rimbang, apa aja sih yang udah dilakukan Samir, apalagi khususnya tim PR untuk mengurangi Oh boleh. phishing ini, scam, Oh iya. Mengedukasi gitu ya. edukasi dan kayak gitu ya. Literasi. Boleh cerita nanti yang kemarin di Jogja. Iya. Barengan pas nanti mulai segmen gampang kok itu.
Oke. Kristiana, boleh tolong IG. Halo guys, dari IG ada 6 orang, di sini ada 3 orang, standby. Gak tau udah nggak bisa aku tuh. Kita semua udah centang biru kan ya? Yang TikTok belum. Pala gue hilang dia. Iya. Komen TikToknya ngalangin itu. Bentar. Oh, terus nanti kalau ada Jawa apa? Suaranya belum masuk ya? Belum. Kalau gini Mas Di sama Mas Mbak kelihatan nggak? Kehalangan Kalingan. kalingan lampu. Kalian ya? Kalau kan ada nih Kak yang nanya, kalau terima limit tapi ditolak pas mau tanda tangan, maksudnya jangan terlalu dibales sih, nanti aja kayak skip aja nih. Oh, oke. Yang nggak relate. Iya yang ada. Iya, lewatin aja. Emang bisa keterima limit tapi ditolak pas tanda tangan? Bisa mas. Emang bisa? Kalau Kalau limitnya keterima limit tapi pas pengajuan pas mau tanda tangan langsung ditolak. Emang bisa? Kayaknya nggak bisa deh. Enggak bisa kan itu? Dari awal Jadi pakai Kalau gini komennya kelihatan nggak? kelihatan. relate. Tapi itunya Ini. kepotong. Oh, ininya ya? Heeh. Gak apa-apa deh, nggak usah lihat muka juga. Ah, gede banget ininya. bisa nggak sih gituin gridnya nggak bisa? Layoutnya dirubah itu apa layout? Bukan. Delay, gue baru tahu kalau live tuh delay. Iya. 5 Delay. detik kalau nggak salah. 10 gitu. 5 detikan. Coba. Dua-duanya mau TikTok ataupun Instagram kayak gitu. Bisa? Kayaknya dulu. Aman ya? TikTok, Nyaman ya, nggak kepotong TikTok banyak juga 19 ya. Iya. Nih di Aman ya? TikTok ada 5 orang. Coba aja tuh kita banget. Kamu lagi. Siang Mbak Cantik dan Mas Dian. Siapa yang ngomong? Indra. Mbak Odi ya? Iya. Auri. Itu jangan di awal fit Apa? scrollingnya boleh. Kalian jangan bengong ya scrollingnya. Nih, Nanti saya ngeblank. Nanti saya ngeblank. Ini minta tolong bawa si aja buat screenshot, jangan kamu. Halo, 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 tes, 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 tes. Nah, di jam 3 boleh. Di ini aja. Udah ada suaranya. Ada. Nah, ini dulu ya. Tunggu ada. Uhuy. Udah. Pian aja bawa si Mbak minta tolong. Jadi lu jangan sambil screenshot. Apa? Nggak apa-apa. TikTok naik terus ya. Iya. Itu 14 apa Instagram? Ini yang mana? Ini TikTok kan? TikTok nih yang Yang ada nimas-nimas mawarnya. itu. Oh. Nimas-nimas itu yang belakangnya transparan. 14 dong TikTok ya. TikTok. TikToknya 7. Ini Instagram Mas. Instagram. Reach-nya, wish. Kita TikTok followernya berapa? TikTok TikTok 2000 Oh, berapa ratus. Kansa ngasih kopi tuh. Siapa? Ada Siapa? Kansa. Kansa siapa? Kansa siapa? Kasih Kansa. Thank you Kak Kansa. Kedengeran nggak kalau kita ngomong gitu? Belum ya? Belum dinyalain suaranya. Ini mau gimana? Mau langsung? Boleh? Yuk, gas. Scrollingnya. Enggak, Oke. si Under masih sibuk Dah. HP. Oh, Ini udah masuk ya. Ya, jangan bengong ya scrolling. Dari awal kan. Halo. Boleh halo. Halo, halo. Udah suaranya Fit? Oke. Halo sahabat Samir, apa kabar? Berjumpa kembali di Bincang Samir bersama aku Kristiana di sharing session edukasi finansial dari Samir Fintech yang akan bahas topik keuangan yang deket banget sama kehidupan Betul. kita. Ya, hari ini kita akan membahas topik yang pasti banyak yang tahu lah ini dan mungkin
dari kita juga akan ada yang jadi korban. Gak Jangan pernah sampai. tahu, makanya kita harus tonton live Yeah. ini biar lebih aware. Yaitu kenali modus phishing, OTP scam, dan cara buat akun tetap terjaga. Karena sekarang modus penipuan itu makin beragam, apalagi di dunia yang serba digital ini, bentuknya sangat terlihat meyakinkan ya. Jadi hari ini kita bakal bahas lebih detail supaya sahabat Samir bisa lebih aware dan tahu cara melindungi diri dari scammer. Hari ini aku nggak sendiri, aku akan ditemani 2 orang expert dari Samir. Yang satu ada Kak Dias Maulana. Halo. Dan juga ada Karimba. Hai, Kis. Halo. Sahabat Samir. Boleh dong kenalan masing-masing di Oke. Samir itu sebagai apa dan Samir sapa-sapa sahabat Samir. Oke, halo sahabat Samir. Saya Dias sebagai Ketua Unit Perlindungan Konsumen di PT Samir. Halo. Halo. Oke. Halo sahabat Samir, aku sendiri dengan Rimba Laut sebagai Public Relation Manager Samir. Oke, thank you udah perkenalan sahabat Samir. Nah, aku mau ngingetin untuk share live dan komen dan juga tap layar di live ini biar apa? Biar semua orang tuh lebih aware dan lebih teredukasi lah Betul. terkait Betul. phishing dan scam ini. Karena ini Iya. benar-benar di sekitar kita dan kita nggak pernah tahu kapan kita akan jadi Betul. korban. Betul. Nah, sambil di tap sambil di nonton live-nya, sambil di-share ke grup keluarga, grup kantor atau mungkin grup mantan kalau yang punya banyak komunitasnya mana. Kita nih sepanjang live nanti Ya. akan ada rezeki spesial untuk teman-teman sahabat Samir yang aktif untuk komen atau mungkin bertanya Ya. untuk baik itu ke Mas Dias atau ke Karimba. Ya. Gitu. Jadi rezeki spesialnya itu akan ada e-wallet senilai 300.000 totalnya Wow. Wih. untuk 6 orang yang beruntung. Yeay. Dan selain itu juga di Instagram Samir boleh teman-teman cek itu kita juga ada kuis. Nah, biar lebih ini loh dapat rewardnya double dari Samir. Siapa tahu beruntung untuk kalian. Oke. Nah, coba kita mau lihat ada siapa aja nih ada Kak Faisal Fauzi, halo Kak. Ada Kak Nimas, wih keren. Makasih Kak Febrian, mantul, ada yang mantul. Kak Nimas April dari Sragen. Oke, Wih, jauh terima banget tuh. kasih Kak udah hadir dari Sragen. Dari mana aja nih absen dong biar kita tahu sampai mana sih live Samir ini mengudara. Kuis aja Kak katanya aja, dari nanti. Faisal. Nanti Sabar, makanya Kak sabar. Faisal makanya harus rajin nonton live kita. Oh Kak Hazri Nadia dari Bandung. Oke. Lembang hadir Kak. Oh dingin Kak di sana nggak Kak? Jakarta panas kayak gitu. Apalagi aku dari Kak Kato. Juga dari Bogor. Bogor. Oh, halo Kak Kato. Terima kasih mawarnya. Oke. Kak Kato. Nah, kan udah banyak yang nonton nih sekitar 40.000 warga. Wow. Dari Sragen, Lembang, Jakarta, dan Bogor. Bogor. Tadi. Aku mau langsung aja kali kita bahas terkait apa aja sih phishing dan scam ini. Ya. Apakah beda ataukah sama? Ya. kan? Mungkin dari Mas Dias nih selaku Ketua Unit Perlindungan Konsumen dari Samir untuk menjelaskan bedanya phishing dan scam. Oke, jadi gini Mbak Kisti. Halo sahabat Samir semua. Jadi sebenarnya phishing itu gitu ya, yang kita mungkin sering dengar di internet, atau phishing itu apa sih sebenarnya gitu ya? Scam itu apa sih gitu ya? Sebenarnya phishing dan itu adalah bagian dari scam. Jadi salah satu jenis atau tipe atau apa ya bahasanya, bagian dari scam itu adalah phishing salah satunya gitu ya. Oke. Jadi scam itu adalah segala bentuk tindakan atau perilaku penipuan untuk memanipulasi korban gitu ya agar memberikan uang, data, informasi atau apapun yang memang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tentunya gitu. Nah, phishing ini adalah salah satu dari scam tadi. Jadi jenis-jenis penipuan atau scam itu banyak jenisnya. Ya. Jadi ada phishing, juga nanti kita bahas gitu ya beberapa contoh memang yang sering terjadi di Indonesia atau mungkin di sekitar kita lah gitu ya. Jadi mungkin nanti di sesi berikutnya akan kita jelaskan nih ada apa aja sih scam itu gitu ya. Mungkin ya secara general yang bisa saya sampaikan adalah phishing tadi salah satunya gitu ya. Terus juga ada penipuan bisa kita bilang social engineering termasuk juga gitu ya. Terus juga ada impersonation atau mengaku sebagai pihak tertentu gitu ya yang memang mengaku-ngaku lah sebagai customer service pihak dari perusahaan tersebut yang sebenarnya bukan dari perusahaan itu gitu ya. Terus juga bentuk scam lagi mungkin ini levelnya lebih tinggi gitu ya, ada scam investasi gitu ya. Itu biasanya
mengiming-iming ayo investasi nih, tapi nanti ujung-ujungnya uangnya dibawa kabur gitu ya, nggak ada hasilnya, banyak, betul gitu ya. Jadi investasi bodong lah bahasanya Investasi gitu ya, bodong, atau arisan-arisan. betul, Ya. investment Arisan scam. itu. Terus tadi phishing itu sendiri, sama mungkin yang terakhir itu ada apa ya, account takeover lah bahasanya gitu, atau hacking, kita bisa sering bilang itu ada hacking, jadi akunnya diambil alih dan lain-lain. Seperti itu sih paling secara general. Oke. Jadi intinya phishing ini adalah part of scam. Betul sekali. Nah, kan pasti scam ini atau phishing ini nggak cuman ada di apakah itu di sekitar kita, khususnya di P2P lending itu pasti banyak banget kasusnya. Betul. Kan? Mas Rimba sebagai public relation Iya. pernah menghadapi, apalagi Mas Rimba kan udah melanglang buana kan Wih, ya. Melanglang Iya. buana Di dunia ya. P2P lending khususnya teman-teman. Jadi ini akurat banget di sumber ya. Apakah pernah menghadapi kasus atau isu terkait P2P lending terkait scam ini, Iya. phishing, dan sebagai public relation manager Samir ini, Ya. Mas Rimba ada upaya apa sih yang dilakukan? Oke, ya Kis, tapi pertama harus perlu kita sampaikan Oke. dulu nih bahwa kita ini di PT Sahabat Mikro Fintech atau Samir, karena kita juga sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Oke. maka kita memandang bahwa phishing ini bukan lagi sebagai kasus kejahatan penipuan digital yang biasa nih, Kis. Iya. Ya, mungkin bukan mungkin ya, Mas Dias juga pasti sepakat bahwa ini juga sudah merupakan ancaman yang sangat serius. Betul. Yang terhadap kepercayaan publik, reputasi perusahaan, dan juga ini terkait bagaimana trust daripada manajemen sendiri. Oke. Ya. Dan ini penting sekali bagaimana di Samir ini kita melihat phishing ini terutama juga yang terjadi di industri pindar, ya, seperti ada salah satunya yang mengatasnamakan akun customer service Oh, banyak banget dari itu, salah Mas. satu pindar ya. betul. Kemudian mereka menawarkan bagaimana pinjaman bisa dicairkan dengan cepat. Nah, ini sesuatu yang menarik nih bagi masyarakat luas ya, yang memang membutuhkan pinjaman cepat cair Ya, gitu kan. Lalu mereka juga membuat promo-promo ya, seperti melalui APK palsu, kemudian website palsu, kemudian juga mereka menyebarkannya link-link phishing tersebut bisa melalui grup WhatsApp, grup SMS, melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, ya. Dan ini menarik orang untuk yang sangat berbahaya adalah menggunakan kalimat-kalimat penawaran ya dengan modus phishing itu bahwa Bapak Ibu selamat karena terpilih mendapatkan pencairan yang cepat. Silakan kirimkan OTP untuk diverifikasi. Itu bahaya banget. Karena biasanya orang tua kita Iya, menarik cepat kan. betul. Nah, di sini kita melihat paling tidak ada 3 faktor utama nih sejauh ini yang bisa memberikan manfaat, dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan phishing, yaitu terhadap masyarakat untuk pindar sendiri. Yang satu adalah proses penjarahan pinjaman yang cepat. Kemudian kurangnya literasi digital. Kemudian yang ketiga adalah interaksi yang tinggi di WhatsApp, di SMS, di email, dan sosial media. Nah, jadi ini penting sekali kasus-kasus ini ya masyarakat perlu ketahui bahwa OTP itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat rahasia. Betul. Jadi memang jangan pernah memberikan atau menyebarluaskan OTP kepada pihak manapun. Karena di Pindar sendiri, Kisti dan juga Mas Dias, kita karena juga berizin dan diawasi oleh OJK, maka untuk platform Pindar itu hanya menggunakan camilan. Camilan apa? Camilan itu? apa? Apa tuh? Camilan. Apakah snack? Apakah Oh. ciki? Camilan yang dimaksud apa nih Mas Rimba ya? Beda nih. Camilan 10? Camilan itu sendiri adalah singkatan dari kamera, Kamera, mikrofon, mikrofon. and location. Oke. Jadi setiap platform Pindar yang memang sudah berizin dan diawasi oleh OJK, dalam hal ini salah satunya adalah PT Sahabat Mikro Fintech, memang di platformnya hanya menyediakan camilan. Jadi di luar itu kita tidak memberikan rekomendasi apapun kepada seluruh pengguna Samir. Oke. Gitu. Oke, thank you Mas Rimba untuk penjelasan contoh-contohnya. Nah, sambil ini aku ada yang pertanyaan lagi nih. Dari itu atas, coba boleh di scrolling ke atas. Yang kiri. Oke. Bagaimana soal lansia? Gagal teknologi dari
Itu masih menyambung dengan pertanyaan Kak Faisal Fauzi terkait bagaimana solusi Samir untuk lansia yang gagap teknologi tapi sering jadi incaran utama pelaku scammer OTP. Nah, Oke. ini tadi aku juga mau nanya sekali nih Iya. Mas Rimba as a public relation di Samir, apa sih upaya Samir untuk mengurangi angka korban ketipu ini? Oke. Nanti kita habis ini tanya dari sisi Oke. Mas Dias ya. Ya. Iya, ya benar sekali ya Kis, bahwa memang penting sekali bahwa ini terkait juga tentang keamanan digital. Nah, Samir ini sendiri memposisikan diri sebagai platform pindar yang tidak hanya legal karena berizin dan diawasi oleh OJK, tapi juga sebagai pindar yang responsibel, kemudian juga customer centric, Oke. dan juga proaktif dalam perlindungan konsumen. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan ketiga hal ini, tentu Samir selalu berupaya dan berkomitmen untuk memberikan edukasi secara terus-menerus kepada publik. Salah satunya Kis yang hari ini kita lakukan nih. Oke. Nah, live untuk menyebarkan edukasi, literasi kepada publik melalui media sosial. Kemudian secara onsite belum lama ini di 2 minggu yang lalu ya Kis, Oh iya? kita juga datengin kantor cabang kita di Jogja. Oh iya, Nah, ada apa aja sih Mas ada kegiatan apa di sana? aja? Ya kita juga melakukan media roadshow Oh, ya, iya. karena penting sekali bahwa melalui media kita juga ingin menyebarkan informasi tentang keamanan digital, tentang perlindungan konsumen. Ini mencangkup juga phishing ya. Bagaimana media juga akan menyebarkan informasi-informasi yang sangat bermanfaat kepada para pembaca mereka. Benar. Kemudian kita juga mengajar nih, ya ada namanya Pindar Mengajar. Kita juga berkolaborasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI di salah satu kampus di Jogja. Dan tidak kalah penting, kita juga bersama dengan Ketua Kantor OJK di Jogja nih, Oke, ya, langsung. dengan Pak Eko Yunianto. Ya. Kita juga menyamakan satu pemahaman yang sama, bagaimana kolaborasi kita juga bisa saling bergandengan tangan antara OJK dan juga Pindar, juga bersama dengan AFPI untuk memerangi yang namanya pinjol-pinjol ilegal dan juga ini juga meminimalisir terjadinya transaksi-transaksi ilegal akibat phishing itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Ya. Iya, jadi itu ya Kak Faisal. Ya. Hampir sama pertanyaan dengan aku. Sudah terjawab sebagian besar dari Karimba terkait ini. Oke, aku mau bacain komen lagi. Ada dari Kak Nurwinda Rahman 05. Kak, untuk akun Instagram Samir hanya satu saja kan? Yang ini betul Kak, hanya yang ini. Samir_fintech yang centang biru. Ingat, Yang verified. yang Ya. verified udah centang biru. Iya. Oke. Nah, tadi kan udah dari Mas Rimba nih terkait contoh upaya dari PR untuk mengurangi angka ketipu-ketipu ini. Ya. Nah, dari Mas Dias, mungkin kalau yang lain mungkin apa sih phishing, kayak gimana sih Ya. contohnya? Boleh nggak Kak Dias itu ceritain atau kasih contoh ke teman-teman? Biasanya yang paling sering tuh oknum-oknum ngelakuin apa sih buat Oh, menipu? oke. Jadi gini, Kisti dan teman-teman semua sahabat Samir. Jadi mungkin saya share beberapa kasus yang memang lumayan sering atau mungkin beberapa media sudah pernah memberitakan ini gitu ya, atau sudah terjadi cukup viral dan lain-lain. Mungkin yang pertama itu adalah penipuan yang tadi saya sempat mention di awal adalah social engineering gitu ya, yang berkaitan dengan pelaku itu mengarahkan korban dengan iming-iming tertentu gitu ya. Contoh paling sering tuh mungkin di dunia pinjaman daring adalah yang tadi Mas Rimba sudah sampaikan juga, mau pencairan cepat, Iya. mau potongan Kemudahan. kemudahan pencairannya dipermudah, dijamin lolos dan lain-lain, itu yang memang diiming-imingi oleh si pelaku tersebut. Dan itu salah satu memang bisa kita bilang banyak juga korban kita yang masih saat ini percaya gitu dengan iming-iming tersebut, padahal informasinya itu datang dari bukan informasi dari resmi dari mungkin perusahaan pindar itu sendiri, atau mungkin nomor-nomor yang tidak dikenal, atau mungkin akun-akun Instagram yang bukan akun-akun resmi. Jadi informasi-informasi itu perlu diverifikasi ulang sebenarnya sama calon pelanggan atau pelanggan dari perusahaan pindar itu sendiri. Terus yang kedua mungkin kasus yang paling sering juga adalah percobaan peretasan akun. Jadi Ya, itu sangat berkaitan sekali dengan biasanya tuh customer atau mungkin pelanggan tuh sadarnya adalah, kok tiba-tiba saya terdaftar ya di aplikasi sering ini. banget tuh. Betul, kok tiba-tiba saya ada pengajuan pinjaman Tiba-tiba ya. ada cicilan. Betul, kok tiba-tiba saya ada tagihan masuk ya ke saya. Nah, para korban ini kebanyakan tidak sadar bahwa di
sebelumnya atau ada kejadian bahwa ada pihak yang pernah memintakan baik itu data pribadinya, KTP, terus juga pernah diminta mungkin data-data lainnya mungkin selain KTP gitu ya, data-data identitasnya. Yang kedua mungkin pernah men-share password, PIN atau OTP. Nah, mungkin korban ini tidak sadar saat itu. Mungkin nggak dipakai apa-apa toh, cuma nomor atau cuma nomor PIN itu mungkin nggak bisa disalahgunakan, mungkin berpikirnya seperti itu. Tapi itu adalah salah satu gerbang atau entry point bahwa kasus penipuan atau kasus fraud khususnya adalah pengambil alihan akun atau account takeover kita bilangnya. Dan mungkin korban betul dihack. Jadi korbannya baru sadar kalau sudah kejadian nih gitu. Dan sebenarnya adalah tips mungkin selanjutnya adalah kalau sudah terjadi seperti apa ya, untuk meminimalisir dampak kerugian yang terus muncul dari kasus tersebut, mungkin langkah-langkahnya teman-teman bisa blokir atau tutup akunnya. Kalau teman-teman masih bisa mengakses akunnya, silakan ditutup akunnya, lalu laporkan ke customer service resmi perusahaan pinjaman daring itu sendiri. Jadi untuk diproses, untuk mungkin akunnya dibekukan atau mungkin dihapus atau mungkin diarahkan untuk mengganti password agar si pelaku tersebut tidak bisa mengakses akun tersebut lagi. Dan yang pertama adalah ketika ada yang mengiming-imingi gitu ya. Ini saya ulangin lagi karena ini sangat saya sangat krusial. Sering terjadi bahwa jangan pernah cepat tergoda oleh iming-iming yang instan, yang menawarkan, kalau nanti mengikuti arahan saya, mengajukan mendaftar aplikasi A, B, C, kamu akan dapat hadiah. Jangan pernah tergiur, karena itu adalah salah satu bentuk penipuan. Kita nggak tahu setelah kita melakukan ini, apa yang terjadi nih sama kita setelahnya. Dan kita biasanya karena terlalu excited, terlalu, wah saya akan dapat hadiah atau apa gitu ya. Kita tanpa sadar mengikuti prosesnya, mengikuti arahannya, dan biasanya sudah sadarnya bahwa ketika kita sudah dirugikan atau wah kok saya transfer uang ke dia ya, nah baru sadar tuh. Jadi ketika ada yang kayak gitu, jadi jangan tergesa-gesa, jangan terlalu bereiforia, tenang dan verifikasi apakah sumber informasi atau penawaran ini resmi atau mungkin datang dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Paling itu sih yang bisa saya sampaikan Mbak Kisti. Benar, berarti benar-benar ya ini tuh phishing tuh nggak cuma sekedar nipu aja. Betul. Dan yang dirugikan bukan hanya satu pihak, tapi banyak pihak. Betul sekali. Apalagi kita yang sebagai punya yang perusahaannya, yang perusahaan terkait yang di atas namakan itu. Jadi intinya jangan tergesa-gesa, jangan sebarkan kode OTP, dan dari Samir sendiri sudah ada upaya yaitu dengan literasi yang sudah kayak kemarin itu kita di Jogja adalah media roadshow dan juga kunjungan terkait OJK dan pihak-pihak. Oke. Nah, teman-teman, pokoknya aku mau ingetin lagi, jangan lupa share, like, dan komen di kolom komentar. Atau mungkin yang nanti yang aktif nih akan kita pilih dari tim Samir, akan kita pilih untuk dapatkan hadiah total Rp300.000. Spesial rezekinya akan kita umumkan nanti, pokoknya pantengin aja live ini ya. Nah, teman-teman, sahabat Samir, biar aku pengen tahu nih yang dari tadi apakah menyimak atau tidak ya tadi Kadia sampaikan dan Karimba sampaikan juga. Kita akan bacain dulu komennya. Kayak siapa aja nih? Ada Kak Nimas, ada Kak Hazrin Nandia. Tadi bagus tuh Kis. Oke, yang mana tuh Kak? Nimas, dia tadi bertanya tuh, apakah phishing ini terjadi bagi orang yang memang belum paham atau yang sudah paham juga kena phishing gitu. Itu bagus sekali tuh. Mungkin boleh ku bantu jawab ya. Boleh, jadi yang namanya untuk Nimas dan sahabat Samir yang ada di mengikuti live streaming ini, kasus phishing ini bisa terjadi kepada siapapun. Betul sekali. Enggak pandang bulu ya, baik yang sudah paham ataupun belum. Justru kenapa Samir mengadakan live streaming dengan tema OTP scam dan phishing ini? Ya tentu juga untuk terus menjadi bagian komitmen Samir memberikan literasi dan edukasi. Betul. Ya, jadi hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah kalau ada yang mengatasnamakan customer service dari sebuah bank atau platform pindar dan mereka meminta kode OTP, itu adalah salah satu kasus penipuan digital yang bernama phishing. Betul ya Mas Yes? Betul Dan sekali, itu Mas. sudah pasti penipuan. Jadi jangan sampai dilanjutkan lagi obrolannya kalau bisa Iya, benar. langsung Langsung dimatikan blokir aja. teleponnya, diblokir
ataupun termasuk link-link phishing yang disebar melalui blast email, blast WhatsApp ataupun blast SMS, jangan langsung diklik linknya karena itu bentuk-bentuk phishing juga. Oke. Tadi aku ada lewat komen sempat baca. Gimana sih cara bedain link yang ini tuh phishing apa bukan sih? Mungkin dari Kadies boleh atau dari Oke, jadi sebenarnya ini sedikit agak tricky gitu ya. Karena kenapa? Karena bisa kita bilang bahwa sekarang pelaku-pelaku penipuan itu udah canggih-canggih sekali nih. Iya, Jadi, iya, benar. jadi bisa ngebuat link itu sebenarnya terlihat tidak mencurigakan gitu ya. Tapi mungkin teman-teman bisa memverifikasi ketika misalnya teman-teman tidak sedang memproses sesuatu atau tidak sedang mungkin ya contohnya adalah teman-teman sedang tidak mendaftar ke aplikasi tertentu, tapi tiba-tiba ada yang menghubungi dan kirim link. Itu patut waspada gitu ya. Itu apakah linknya benar atau tidak? Dan kedua, kalau misalnya teman-teman ragu dan teman-teman mungkin tidak bisa memverifikasi keasliannya, Ya. kita menyarankan untuk menghubungi customer service atau menghubungi pihak resmi dari pihak resmi yang diatasnamakan oleh si pelaku fraud tersebut. Misalnya linknya atas nama perusahaan A gitu ya. Kalau teman-teman ragu ini benar gak ya link dari perusahaan A, lebih baik teman-teman verifikasi dulu atau konfirmasi dulu ke akun resmi si perusahaan tersebut. Jadi jangan diklik dulu kalau teman-teman ragu. Tapi kalau teman-teman sudah yakin dan percaya dan memang teman-teman sedang ada urusan atau sedang ada proses dengan perusahaan tersebut, ya teman-teman silahkan klik linknya. Jadi kalau teman-teman ragu, kata kuncinya adalah silahkan dikonfirmasi dulu dan diverifikasi dulu keasliannya sebelum mengklik link tersebut. Oke. Gitu. Hampir sama dengan yang tadi Mas Rimba. Ini berkaitan Betul. ya? Ya, dengan Mas Rimba betul. jawab. Oke. Iga Pukis, mengapa OTP sebenarnya sangat berbahaya jika sampai dibagikan ke orang bahkan yang mengaku dari pihak resmi? Nah, OTP ini benar-benar ini sih ya Mas ya. Ya. Betul. Sangat jadi gerbang utama. Betul, Ya. karena Akses. ya mungkin saya coba bantu jawab pertanyaan. Karena kenapa OTP sangat penting? Karena beberapa aplikasi mungkin ya beberapa aplikasi bisa kita bilang itu pintu masuk atau login ke akunnya biasanya hanya ada yang hanya menggunakan OTP, ada yang mungkin menggunakan PIN dan lain-lain. Dan bahayanya adalah ketika memang metode loginnya adalah hanya menggunakan OTP dan teman-teman men-share OTP tersebut ke orang lain langsung bisa mengakses akun teman-teman. Itu sangat bahaya sekali. Jadi jangan pernah membagikan OTP kepada siapapun, termasuk pihak resmi dari suatu perusahaan tidak akan pernah memintakan OTP ke teman-teman. Gitu sih. Pokoknya pihak resmi tidak akan meminta OTP. Betul Ya. sekali. Dan tadi sekali lagi Apalagi sorry, apa tuh, Mas? namanya OTP panjangan dari one time password. Betul. Oh, oke. OTP itu Jadi- one time password. Password. Apa tuh, Mas? Jadi artinya satu kali login, kalau aplikasi resmi itu minta OTP ya satu kali password itu diberikan. Hanya berlaku Hanya satu berlaku kali. kepada si pengguna aplikasi itu sendiri. Betul Jadi sekali. nggak bisa nyoba ulang atau Nggak bisa gimana. coba ulang. Dan begitu. kalau udah kepalang kasih langsung blokir. Betul, Langsung blokir. betul. Tapi better jangan dikasih ya. Jangan, Jadi jangan dikasih ya, Iya. better jangan dikasih. Karena itu kita nggak tahu pelaku penipuan ini secepat apa Iya. gitu ya. Benar. Sekali kita share, dia sudah pakai OTP-nya, Iya. sudah bisa akses akun kita, dan setelahnya kita nggak tahu hal buruk apa yang bisa terjadi gitu. Jadi kita sangat menyarankan dan sangat mengedukasi teman-teman jangan pernah di-share ke Betul. siapapun. Jangan pernah di-share. Ingat yang hanya boleh di-share camilan Kamera, microphone, Microphone, and location. dan location. Hanya itu ya, nggak boleh yang lain jangan. Karena itu untuk mengurangi jadi target phishing. Betul, betul sekali. Oke. Nah, aku mau ada sesi kuis nih yang tadi seperti kita janjikan di awal. Hadiah. Hadiah untuk reward spesial, untuk rezeki spesial buat teman-teman yang rajin komen, rajin juga Aktif ya. bertanya. Nah, tapi aku juga mau nanya nih untuk teman-teman, apakah tadi menyimak penjelasan dari Kak Dias dan Kak Rimba? Buat yang mau rezeki spesial dengan total 300.000 rupiah, nah coba tolong komen mau di kolom komen ya, mau. Oke, ditunggu komennya, mau siapa yang mau. Nah, oke. Nah, sambil kita nunggu pada komen mau nih ya, masih ada satu komen yang menarik perhatian aku nih Kak. Ada dari Kak Nafisha Almahira 28. Apa fungsi 2FA dalam melindungi akun? Oke, mungkin dari siapa
Mas Rimba tahu? Boleh, Tadi? Mas Dias Oh, silakan. oke. Jadi sebenarnya fungsi 2FA ini ada beberapa fungsi ya, tergantung Singkatan mungkin apa tuh Mas 2FA? 2FA itu two factor authentication. Jadi Ya. adalah mungkin bisa singkatnya adalah perlindungan ganda gitu ya, atau mungkin perlindungan berlapis untuk melindungi akun teman-teman semua. Yaitu 2FA ini sebenarnya bergantung dari di mana diimplementasikan. Mungkin paling dekat ke teman-teman adalah email gitu ya. Email kita kan sering diproteksi dengan Betul, 2FA gitu ya. betul. Sebenarnya fungsinya apa? Sebenarnya fungsinya adalah untuk perlindungan ganda, balik lagi. Jadi ketika misalnya teman-teman tidak sadar pernah men-share password ke pihak lainnya, dan ketika pihak lainnya mencoba mengakses email atau mungkin akun teman-teman menggunakan password tersebut, masih ada satu perlindungan lagi yang Ya. mungkin 2FA-nya bisa berbagai jenis ya, tergantung mungkin dari penyedia aplikasinya. Mungkin bisa diproteksi ganda dengan dengan double OTP, atau mungkin dengan biasanya verifikasi HP tuh. Kalau misalnya kita login email di device baru, Oke. itu biasanya di HP yang lamanya atau di email yang masih terhubung di device lama kita diminta konfirmasi kan. Itu Iya, adalah salah satu benar. bentuk 2FA sebenarnya. Itu adalah bentuk perlindungan ganda untuk melindungi akunnya teman-teman sebenarnya. Gitu Betul. sih. Jadi ibaratnya satu pintu kedobrak itu masih ada pintu di Betul, belakang ada yang lainnya jagain ya. lagi, Jadi betul. nggak gampang lah kena ini. Betul. Mas Kim. Nah, tadi siapa aja nih yang mau rezeki spesial dari Samir? Ayo komen, Ayo, mau komen, mau, komen, mau. komen. Mana komennya? Karena sebentar lagi aku akan bacakan pertanyaan untuk sahabat Samir. Nah, itu aku sambil pada jawab mau. Iya, Masih ada pertanyaan nih dari Kak Siti _M774. Kak, apakah bisa scam atau phishing terjadi melalui telepon? Bisa nggak tuh kakak-kakak? Ya, justru melalui telepon itu adalah salah satu komunikasi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan phishing. Betul. Ya, seperti tadi di awal kita udah sampaikan ya, Iya, Kis, benar. Mas Dias, yang mengatasnamakan customer service misalnya sebuah bank atau platform pindar. Iya. Ya, mereka mengatasnamakan seakan-akan lembaga resmi keuangan tersebut, padahal tidak. Iya. Kemudian mereka juga memberikan message melalui WhatsApp, melalui SMS bahwa misalnya Mbak Siti ya, misalnya ya adalah nasabah terpilih yang mendapatkan pinjaman. Silakan kirimkan OTP untuk diverifikasi. Nah, itu adalah bentuk penipuan yang didahulukan melalui sarana telepon, ya. Sehingga kalau memang itu terjadi, Mbak Siti dan sahabat Samir lainnya, maka itu dipastikan adalah bentuk kejahatan phishing. Betul. Jadi jangan langsung direspon, jangan juga jadi senang dan gembira seperti kayaknya mimpi di Iya. siang bolong dapat Iya. rezeki nomplok. Rezeki Padahal itu adalah jembatan menuju ke jurang maut. Benar-benar. Gitu. Itu sih menurutku Kisti, mungkin dari Mas Dias ada pandangan lain. Sangat sepakat dengan Mas Rimba, tapi mungkin saya menyampaikan apakah bisa terjadi? Sangat itu bisa. Jadi kita mungkin menyebutnya gitu ya, atau umumnya di dunia fraud itu disebutnya adalah social engineering. Dan social engineering ini bisa terjadi melalui media komunikasi chat ataupun telepon gitu ya. Karena mungkin menurut pendapat saya telepon ini lebih mudah untuk menghasut gitu ya, karena kan bisa dikomunikasikan dengan suara gitu ya, dan mungkin iming-imingnya jauh lebih, wah kayaknya bener deh ini karena ada yang menghubungi nih, ada teleponnya bener nih gitu ya. Jadi bisa meningkatkan kepercayaan juga tuh bahwa seolah-olah ini adalah bukan penipu atau bukan pelaku kejahatan gitu ya. Jadi memang kadang secara emosional atau secara psikis itu sangat mudah dipengaruhi, apalagi melalui komunikasi dengan via suara atau via telepon gitu sih. Jadi bisa terjadi gitu. Jadi komunikasinya dimanapun, dan di telepon pun kan banyak ya. Mungkin yang teman-teman pernah alami juga, mungkin dulu sempat heboh nih, ada telepon dapat hadiah, terus akhirnya diarahkan bisa ke ATM sekarang atau tidak, pernah kan? Sering dulu, Betul, pernah aku kan? juga pernah. Aku pernah. Nah, di telepon, ayo bawa bisa ke ATM sekarang nggak? Kita pandu nih. Nanti pencet yang ini, pencet yang ini. Itu kan salah satu bentuk phishing atau social engineering dari telepon gitu. Dan itu sangat mungkin bisa dibilang ada korbannya di Indonesia, ada gitu. Karena Dan banyak, Mas. banyak ya, pernah masuk media atau berita juga kan waktu iya, itu, sempat heboh gitu ya. Betul. Dan itu ironisnya itu sangat menyasar orang-orang yang memang sudah lanjut usia biasanya, karena memang tadi Mas Rimba sempat jelaskan pentingnya atau
ya pentingnya kita selalu mengadakan edukasi terkait masalah penipuan, kejahatan digital dan lain-lain adalah untuk mengedukasi semua kalangan sebenarnya gitu ya, agar tidak menjadi target atau mungkin korban dari perilaku scam atau phishing dan lain-lain. Seperti itu sih. Thank you Mas jawabannya. Karena benar-benar apalagi tadi kita udah saling mengaku kalau kita juga pernah jadi korban. Iya. Dan beruntungnya Samir akan selalu nggak pernah bosan untuk melakukan edukasi Betul. dan memberikan literasi terkait penipuan ini. Nah, oke. Apakah ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Oke, udah banyak yang bilang mau belum nih Kak? Boleh aku lihat komennya? Udah banyak yang bilang mau belum nih untuk ikutan kuis rezeki spesial dari Samir? Oke. Nah, teman-teman, ayo jangan lupa sekali lagi aku ingetin untuk like, share, dan terus komen, karena untuk teman-teman dan sahabat Samir yang aktif bertanya maupun komen ya, itu akan ada rezeki spesial yang akan kita bagikan yang aktif nonton di live kali ini. Jadi jangan lupa selalu klik mau, ketik mau ya. Karena akan ada total hadiah Rp300.000. Wih. Ingat teman-teman. Nah, aku karena udah banyak nih yang mau. Ini kayaknya ada sekitar 1 juta. Wow. Hadiahnya cuma 300.000 teman-teman. Makasih antusiasnya. Jadi untuk yang udah jawab mau nih, siap-siap HP-nya dipegang karena aku akan menyebutkan pertanyaan. Jadi langsung dijawab di kolom komen ya. Buat teman-teman nanti yang beruntung akan dipilih oleh tim Samir untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan rezeki spesial tersebut. Oke, siap pertanyaannya? Oke, udah siap jarinya di keyboard? Aku sebutkan pertanyaan nomor 1. Sebutkan modus umum phishing di P2P lending. Oke, jawab di kolom komentar. Tadi kalau yang merhatiin Mas Dias dan Karimba sudah banyak kasih tahu contoh-contoh dari modus umum phishing di P2P lending. Oke, teman-teman boleh langsung dijawab. Apa sih modus umum phishing di P2P lending? Kalau boleh tahu jawabannya, boleh kakak bantu scroll untuk teman-teman yang menjawab. Oke. Tadi mana aja tuh yang aktif? Ada Kak Nimas, ada Kak Fauzia. Oke, ada Kak Chandra. Oke. Ada Kak Siti menjawab. Oke, ada Teh Chandra phishing OTP. Benar apa enggak ya? Disebut dulu nih OTP soalnya. Oke, ada Kak Siti, sharing phishing Kak. Coba ayo, jawab lagi. Oke. Ya. 3, 2, 1. Oke, untuk pertanyaan pertama jawabannya aku kunci ya. Bersiap-siap untuk teman-teman di pertanyaan kedua. Jarinya disiapkan lagi di keyboard karena aku akan menyebutkan pertanyaan yang kedua. Nah, teman-teman sebutkan data pribadi yang sering diminta oleh penipu. Tadi apa aja tuh data pribadinya? Apakah surat tanah rumah termasuk? Bisa. Itu data pribadi betul data sih, pribadi betul ada ya. di lemari orang Iya. tua kita ya. STNK, STNK, BPKB. Iya, bisa disekolahin kan benar itu. Apalagi coba ayo di komen jawabannya. Aku masih banyak waktu aku berikan untuk menjawab apa aja data pribadi yang sering diminta oleh penipu. Oke, boleh dibantu di scroll jawabannya. Oke. Ada Kak Asri Ucil, kode OTP, one time password, verifikasi yang dikirim via SMS. Oke, ada PIN. Oke, ada password. Oke. Ada lagi Kak Iga Pukis, kode OTP. Oke. Kak Nurwinda Rahma, kode OTP. Oke, ayo cepat komen-komen lagi jawabannya. Semangat semua ya. 2, 1. Ih, semangat semua ini buat Semangat dapetin ya. 300.000 dari Samir. Oke, masih ada yang mau? 300.000 totalnya. Oke, jawab mau dulu sampai aku akan memberikan pertanyaan yang ketiga. Oke. Nah, bersiap ya, jarinya balik lagi di keyboard untuk jawab pertanyaan terakhir dari aku. Pertanyaan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Sebutkan modus umum phishing di P2P. Sebutkan username akun resmi TikTok Samir. Oke, buat coba sebutkan username akun resmi TikTok Samir. Nah, kalau yang nggak tahu mungkin bisa lihat
lihat di sebelah sini ya, di dekat logo Samir. Ayo, sambil dilihat, sambil di-follow, sambil di-share ke keluarga, ke mantan, ke calon tunangan atau grup kantor, biar lebih banyak yang teredukasi ya, Mas. Calon terkait- mertua. Calon mertua, biar sekalian kayak ibu ibu boleh nih Bu, biar lebih teredukasi dan aware terkait penipuan-penipuan ini. Oke, Samir Fintech, Kak Febrian Samir Fintech, Kak Nima Samir Fintech, Kak Lung Prilianto Samir Fintech. Apakah benar Samir Fintech? Benar, coba sambil di follow, ayo Kak, sambil di follow Samirnya. Oke, ada Kak Andri 98, banyak banget nih yang semangat buat dapetin 300.000 rupiah total. Oke, Kita boleh ikutan kan nih, Steve? boleh. Oh, Mungkin mau sambil ikutan nanti Mbak. Nggak Tapi boleh ya? paling itu udah langsung aku out. Oh, Jadi dieliminasi langsung ya? Langsung aku eliminasi, nggak boleh ya. Biar jadi sahabat-sahabat Samir aja yang Betul. bagian rezeki spesial ini. Siap. Oke, dari pertanyaannya, aku tutup ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih sahabat Samir untuk antusiasme dalam mengikuti kursus Samir. Berarti pada nyimak nih Mas, yang Ya. tadi diomongin dari Banyak yang tadi. bener juga kan. Banyak yang Tapi bener nanti dulu. mungkin siapa yang menang akan dipilih sama tim Samir Betul, dulu ya. jadi pantengin terus ya sampai akhir live ini. Oh, yes. Oke. Nah, makasih banget sahabat Samir yang ikut jawab ya. Sekarang nih aku mau masuk ke bagian yang paling penting. Gimana sih cara supaya gak gampang jadi korban phishing? Mungkin dari Karimba boleh kita kasih tau tips and triknya. Tips and tricksnya, oke. Ya, yang pastinya sahabat Samir, tadi kita juga sudah bahas bareng-bareng dari awal, juga Mas Dias juga sudah sampaikan beberapa kali bahwa yang pertama, kalau memang sudah mengalami jadi korban, sudah sempat keluar dari mulut kita ataupun jari kita sudah sempat ngeklik link-link phishing tersebut, maka yang pertama jangan panik, ya kan? Karena kalau kita tenang, maka yang kedua kita berpikir rasionalnya jadi lebih sehat, lebih kuat untuk kita bisa proaktif untuk langkah selanjutnya, yaitu segera ganti password, ya, password akun kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pastikan untuk menghubungi customer service yang resmi. Jadi kalau memang itu terjadian misalnya terhadap Samir, maka pastikan menghubungi customer service Samir gitu ya. Dan juga bisa simpan bukti chat atau transaksi yang ada dan blokir akses penipu jika terus meneror atau meresahkan, laporkan akun atau scammer itu sendiri juga bisa langsung WhatsApp pengaduan konsumen ya, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Itu bisa ke nomor 081 157 157 157 atau bisa langsung ke website resmi OJK dan juga email OJK di bagian pengaduan konsumennya, yaitu di alamat email konsumen@ojk.go.id. Ya, itu. Jadi pastikan yang paling penting jangan pernah memberitahukan kode OTP atau menyebarluaskan kode OTP ke siapapun juga. Siapapun, pokoknya kalau itu apalagi tadi yang saya menyamar jadi orang lain, ya kan, itu berkaitan banget kan Mas. Jadi jangan pernah sembarang, jadi nggak apa-apa banget buat jadi orang yang curigaan, buat jadi orang yang pelit berbagi. Kalau udah urusannya transaksi, karena ini bahaya banget, sekali kamu ngeklik, sekali kamu menyebutkan kode OTP itu bisa menjadi gerbang buat Betul. hal-hal buruk lainnya terjadi. Ya. Tadi dari Karimba, kalau dari sisi Kadias untuk keamanan akun lah lebih tepatnya. Kalau untuk keamanan akun sebenarnya kurang lebih mungkin sama ya. Tadi sudah dibahas sama Mas Rimba juga. Mungkin yang pertama betul, kita jangan pernah membagikan OTP, PIN, ataupun password kepada siapapun gitu ya. Terus yang kedua, hindari klik link atau aplikasi yang sembarangan atau yang mungkin tidak resmi terdaftar di Play Store atau mungkin tidak terdaftar di App Store atau mungkin di di media-media yang memang resmi untuk kita bisa mendapatkan aplikasi tersebut. Yang ketiga, gunakan password yang kuat dan rutin mengganti password ataupun PIN. Jadi semoga agar tidak mudah terbaca oleh si pelaku penipu Kira-kira tersebut. berapa kali sih baiknya? Berapa kali dalam sebulan atau mungkin?
tiap hari ganti. Nggak tiap hari juga Nggak sih. tiap hari. Maksudnya kalau Aman misal ya banget. amannya ya mungkin 1 bulan atau mungkin sampai 3 bulan sekali teman-teman harus rutin untuk memperbarui passwordnya. Oke. Tapi itu tidak menjadi acuan juga ya Kisti. Jadi karena kenapa? Karena kalau teman-teman pernah merasa aduh kayaknya HP saya ada yang ngehack nih atau mungkin saya pernah tidak sengaja nge-share data-data pribadi saya, mungkin data OTP dan lain-lain, itu tidak perlu nunggu 1 bulan 1 sampai 3 bulan ya. Langsung saat itu Itu harus juga. saat itu juga langsung diganti gitu ya. Jadi memang ini tergantung kondisi, tapi mungkin rutinnya ya 1 bulan atau mungkin 3 bulan sekali teman-teman harus rutin untuk mengganti password. Tujuannya biar tidak mudah diketahui lah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus yang selanjutnya mungkin aktifkan fitur keamanan tambahan. Jadi mungkin Iya. kalau aplikasi-aplikasi atau mungkin website-website yang teman-teman mau akses menyediakan fitur keamanan tambahan seperti yang tadi kita bahas ya two factor authentications, itu teman-teman bisa aktifkan juga sebagai penguat untuk keamanan akun teman-teman itu sendiri. Gembok ganda. Betul. Jadi kalau misalnya email ataupun mungkin aplikasi banking ada dan lain yang punya fitur keamanan ganda atau two factor authentication, teman-teman sebaiknya aktifkan gitu. Dan aplikasi apapun yang mensupport menggunakan berbagai layer untuk mengakses akun, itu sebaiknya teman-teman aktifkan. Terus yang selanjutnya adalah kalau menerima chat atau telepon yang mencurigakan, itu baiknya teman-teman jangan mudah percaya, jangan cepat-cepat mengambil keputusan, jangan langsung mengiyakan mengikuti arahannya. Yang pertama adalah verifikasi dulu kebenarannya dan verifikasi dulu itu informasinya atau sumber informasinya dari mana. Oke. Apalagi nomor-nomornya yang aneh gitu ya. Aneh dalam artian kok tidak bukan nomor resmi, kayak nomor pribadi aja menghubungi dan lain-lain. Terus juga mungkin kayak akun-akun Instagram yang mencoba menyerupai gitu ya, mungkin Samir terus mungkin ditambahin apa gitu, terus fotonya sama yang tadi Mas Rimba contohkan, betul ya. Itu apalagi kalau dia sampai menghubungi terlebih dahulu atau teman-teman salah nih ngehubungin dia, tapi teman-teman perlu cek lagi benar gak ya ini akunnya akun yang ini bukan ya, itu teman-teman perlu double cek lagi. Apalagi kalau dia sampai mengiming-imingi sesuatu yang kelihatannya sifatnya menggiurkan sekali nih. Nah, itu jangan mudah untuk teman-teman mengambil keputusan atau langsung percaya. Terus kalau sudah terlanjur kejadian, sebenarnya apa sih yang paling penting? Yang tadi Mas Rimba sudah mention adalah segera ganti password, PIN atau mungkin apapun cara untuk mengakses akun tersebut gitu ya. Baik password, PIN atau OTP. Kalau OTP kalau udah kejadian udah pasti diambil alih akunnya. Dan kalau misalnya ada fitur untuk memblokir akunnya, silakan diblokir. Biasanya tuh fitur blokir tuh terjadi di banking lah ya gitu. Jadi kalau kita sempat sudah merasa memberikan informasi atau tanpa sadar memberikan informasi dan kita khawatir bahwa kita menjadi korban penipuan, lebih baik kita kalau ada fitur blokir langsung diblokir. Atau kalau loginnya pakai password, kita bisa langsung login pakai password, ganti passwordnya gitu ya. Dan selanjutnya adalah yang paling penting adalah hubungi langsung penyedia layanan tersebut atau aplikasi tersebut melalui channel resminya, layanan pengaduan resminya atau CS resminya lah gitu ya. Dan simpan dan berikan bukti-bukti percakapan dengan oknum tersebut atau pelaku penipuan tersebut untuk ditangani atau mungkin ditindaklanjuti oleh perusahaan itu sendiri. Itu sih paling dari tips-tipsnya. Terima kasih Kak Gias dan Kak Rimba tadi tipsnya. Thank you, Kis. Teman-teman ya. Harus dicatat, ingat yang paling penting jangan seberkode TV. Harus rajin ganti password berkala. Dan kalau yang tadi ada pertanyaan nyambung soal telepon tuh termasuk phishing apa enggak? Termasuk karena menurut aku telepon tuh malah lebih bahaya karena kita nggak ada waktu buat berpikir. Betul. Iya kan? Dan biasanya suara itu bisa bikin ngaruh ke kita juga Psikis, kan. betul. Diburu-burui atau dibikin tergesa-gesa. Betul. Sedangkan kalau misalnya mungkin masih bentuknya chat itu ada waktu untuk berpikir ulang. Ya, untuk balasan nanti gitu ya. Kalau telepon kan kayak biasanya dikasih, ya ini nanti hangus loh kalau nggak diproses sekarang, bisa nggak diproses sekarang. Nanti biasanya akan membuat secara psikis kita, oh iya ya kita harus ambil keputusan cepat nih. Padahal sebenarnya kita tidak perlu mengambil keputusan secepat itu karena belum tentu apa yang disampaikan itu benar. Betul. Jadi memang Kis, kita perlu ketahui bagaimana jahatnya kasus penipuan phishing ini. Tujuan mereka itu adalah selain OTP, mereka berusaha meminta dari kita adalah OTP, password, PIN, akses akun kita, sampai pada at the end akhirnya menguasai akun kita. Itu yang Data pribadi kita. Data pribadi semuanya. Jadi kita sendiri sebagai pengguna akun yang bersangkutan
udah nggak punya kuasa lagi terhadap akun kita. Nah, ini jahatnya phishing itu sendiri. Betul. Gitu. Jadi benar-benar sekali kamu buka pintu, mereka akan menguasai rumah kita. Betul. Wah. Dan data itu bahayanya adalah sebenarnya kalau secara kerugian ya kerugian uang mungkin yang paling berasa untuk teman-teman korban gitu ya. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih besar dan lebih bahaya lagi, yaitu adalah data pribadi kita. Betul. Karena kita nggak akan tahu data pribadi kita digunakan oleh pihak tersebut untuk apa. Ya. Dan kita nggak tahu data pribadi kita itu tersebar sampai sejauh apa. Jadi itulah bahayanya. Selain mungkin kerugian secara materi, mungkin uang atau dan lain-lain gitu ya. Ada kerugian yang mungkin lebih bisa saya bilang efeknya akan jadi meluas kemana-mana karena data pribadi kita tersebar dan kita tidak bisa menjamin keamanan data pribadi kita lagi. Efek Itu bola sih. salju lah Betul. ya. Betul. Makin didiem Betul. itu Betul. bakal menggulung dan jadi besar Betul. masalahnya. Betul. Jangan sampai tunggu makin besar masalahnya, pokoknya langsung ada langkahnya hubungi pihak customer service terkait yang di atas namakan itu, misal Samir. Langsung hubungi customer service Samir. Betul. Dan untuk lebih lanjut lagi mungkin bisa blokir kalau misal udah Betul. kepalang Betul. Betul. ngeklik Ya. link atau Ya. memberikan kode semacam itu. Betul. Nah, kita bahas lagi yuk ke komen, ada apa aja sih? Teman-teman ada pertanyaan. Oh iya tuh kata Kak Siti, biasanya kita panik. Nah itu yang Ya, dibicara oleh betul. para penipu dan para pelaku scam. Jadi dia tuh benar-benar bikin kita harus Ya. memutuskan dalam waktu singkat. Ya. Iya kan ya Mas ya? Ya, Gitu. betul. Nah, terus ada apa lagi nih dari Kak Wah, itu Kak Roma? ada yang langsung follow loh akun-akun iya, Samir. benar. Langsung follow akun Samir. Terima kasih udah langsung follow. Mm-mm. Nah, habis ini follow akun Samir. Terima kasih Kak. Iya. Banyak akun-akun yang Terima follow. kasih Siti. Ini Kak Siti M744. Ya Kak, ini habis follow Samir banyak akun-akun yang follow saya. Itu Nah, contoh itulah. Mas, Ya, phishing yang betul. mengatasnamakan Samir. Betul. Impersonate. Impersonate. Betul. Iya. Pokoknya kalau misal di ini sih konteksnya dihubungin dulu untuk ditawarkan kemudahan Ya. ya, Ya, ditawarkan betul. kemudahan atau mungkin cair lebih cepat tadi Ya, contohnya Mas, betul. cair lebih cepat. Cara lebih cepat, Atau kayak- penawaran-penawaran misalnya juga Potongan potongan bunga, bunga, terus limit tinggi, Iya. tenornya lebih panjang. panjang gitu. Sama paling sering itu kalau misalnya pengembalian dana. Ya, Pengembalian betul. dana. Jadi misal udah cair dana yang sudah dipinjam dan katanya bisa dibantu untuk Iya. dikembalikan lagi. Betul. Jadi katanya biar nggak Betul. jadi minjem di Samir. Iya. Nah itu sering banget. Jadi hati-hati Kak, langsung blok Iya. aja akun tersebut karena kita dari yang customer service yang resmi aja itu tidak akan mendatangi langsung Iya. untuk menawarkan kemudahan-kemudahan yang tadi kita sebutkan. Oke, Kak Dan ini Siti. juga nggak menutup kemungkinan Kis bahwa link-link phishing dari pelaku kejahatan phishing ini juga muncul di komentar-komentar sosial media. Iya, Betul benar. sekali. Iya. Mereka sering banget tuh reply. Bahkan misalnya di platform sosial media Samir yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK pun Betul. kadangkala ada muncul di komentar di sosial media kita, misalnya di Instagram menawarkan pinjaman lebih cepat. Nah, itu untuk memastikannya adalah bahwa Samir tidak pernah memberikan link-link phishing demikian. Tapi kalau untuk memastikan silakan langsung menghubungi ke customer service PT Sahabat Mikro Fintech. Betul sekali. Dan pastikan follow-nya akun Resmi. yang centang biru di Instagramnya. Instagram Kalau habis itu ada yang follow-follow namanya mirip-mirip nih, Iya. misal gitu diabaikan aja tuh. Diabaikan langsung aja. blok. Iya, Jangan kalau apalagi kalau kasih sampai waktu. DM sampai menawarkan, ayo bisa nih diabaikan aja. Tadi tuh ada yang komen ke siapa tuh, katanya dia langsung ditawari 2 akun sekaligus untuk pinjaman mudah. Itu hati-hati salah ya, satu contoh. hati-hati. Itu contoh nyata yang kita sebutkan ini Ya. langsung ya. Hati-hati. Oke, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang masih setia menonton live ini karena kita punya banyak banget rezeki spesial untuk teman-teman dan sahabat Samir yang aktif. Nantinya akan dipilih oleh tim Samir untuk yang mau tanya-tanya seputar phishing, oleh ke Kak Dias atau ke Kak Ya. Rimba, boleh banget tanya sekarang. Nah, coba dari Kak CHZMSH underscore, kalau scammer bisa membuat suasana seolah darurat seperti akun akan Ya. diblokir di Ya. dalam waktu hitungan 5 menit atau saldo akan hilang malam ini. Bagaimana cara melatih diri supaya tetap berpikir logis? Oke. Biar stay calm. Nah, gitu. biasanya pelaku kejahatan itu phishing itu pasti akan meminta kode OTP atau meminta PIN dari akun sahabat Samir atau meminta sebuah password. Nah,
itu sudah dipastikan adalah kasus phishing, modus-modus kejahatan digital. Jadi ya diabaikan aja Mas atau Mbaknya ya, supaya jangan diteruskan komunikasinya. Nah, itu aja sih. Iya, pokoknya ingat banget kalau udah minta data pribadi Ya, atau minta ada biaya yang dikirimkan ke Betul. rekening yang mencurigakan, apalagi rekeningnya atas nama pribadi, tidak Ya. atas nama perusahaan, Ya. itu langsung aja berpikir cepat lah. Ah, ini udah minta data pribadi, Ya. ini nggak benar, ini Ya. nggak betul, Ya. ini langsung ditutup teleponnya, di blok nomornya. betul. Sama biasanya tambahan mungkin ya, Mbak Kristi. Kalau biasanya kan tadi kan ditanya gimana biar tetap Tetap tenang. tenang dan bisa berpikir logis. Yang tadi pertama kalau sudah memintakan data pribadi atau OTP udah pasti itu penipu Udah gitu ya. pasti Jadi penipu. jadi yang tadi benar kata Mas Rima juga. Terus mungkin yang kedua kalau teman-teman modusnya mungkin tidak memintakan data OTP tapi mungkin mentransfer uang gitu ya. Iya. Ini dengan alasan untuk pemulihan akun atau mungkin membuka blokir akun dan Benar-benar. lain-lain dan diarahkan untuk membayarkan sejumlah uang, itu juga teman-teman harus hati-hati. Itu salah satu Betul. modus penipuan. Kalau memang teman-teman ngerasa akun teman-teman nggak ada masalah sebelumnya atau Iya. teman-teman tidak pernah punya masalah dengan akunnya gitu ya, Iya. lalu tiba-tiba ada pihak yang mengatasnamakan dari aplikasi tersebut menghubungi bahwa akunnya mau diblokir, akunnya mau ditutup atau apa. Iya. Tapi teman-teman sebenarnya ngerasa nggak pernah punya masalah apa-apa nih. Lalu Iya. abis itu dia menawarkan, iya kalau akunnya nggak mau ditutup, ini bisa ya nanti Ditransfer ditransfer sejumlah biaya uang sekian. sekian. Nanti setelah ditransfer Iya. akan dikembalikan kok ke saldo akunnya atau iya, apa gitu ya berarti alasannya. kayak deposit jaminan Betul, gitu ini hanya untuk misalnya pembukaan akun atau mungkin pengembalian akun lah misalnya bahasanya gitu ya. Nah setelah itu uangnya dikembalikan. Itu hati-hati teman-teman. Itu salah satu modus juga. ya. Benar. Gitu. Apalagi pokoknya nadanya maksa. Betul, Itu harus kalau sekarang dan harus cepat dan buru-buru itu Dikasih waktu hati-hati. 5 menit Betul. kayak ini ya, apa namanya, uang kaget jadinya. Oke, dari Kak Teh Chandra, tantangan tim Samir Fintech apa sih Kak? Mungkin dalam hal ini ya, phishing ini. Iya, iya, Mungkin iya, dari iya. sisi aplikasinya dan mungkin Iya. dari sisi PR-nya boleh Iya, dijawab satu-satu. Oke. Siapa Sebelum- dulu? Gimana Mas Dias? Oke, seperti saya dulu Mas Oke. Rima ya. Boleh. Jadi mungkin kalau dari sisi tantangan gitu ya, dari sisi aplikasi mungkin gitu ya, yang tantangan kita adalah gimana caranya kita bisa selalu mengedukasi masyarakat gitu ya. Karena balik lagi dari Samir, benar kata Mas Rima, pasti kita akan selalu menjaga keamanan sistem kita. Kita berkomitmen karena memang itu udah salah satu tanggung jawab perusahaan Pindar adalah menjaga data pribadi konsumen gitu ya. Itu udah salah satu bentuk kita tidak ingin gitu ya ada kebocoran data dan lain-lain. Jangan sampai, dan itu komitmen kita untuk menjaga hal itu. Lalu untuk kasus-kasus yang terjadi, itulah pentingnya kita mengedukasi teman-teman sahabat Samir gitu ya, bahwa karena kembali lagi fraud itu mengincarnya adalah sahabat Samir nantinya, dan sahabat Samir sendiri yang harus memproteksi dirinya untuk meyakinkan dirinya apakah ini asli atau tidak gitu ya. Jadi memang itulah pentingnya, tantangannya di kita adalah kasus fraud itu sangat banyak yang unik dan selalu berkembang Mbak Benar. Kisti. Jadi Nggak kita cuma sebagai satu jenis aja. betul sebagai penyedia jasa, juga mungkin sebagai perusahaan juga harus terus belajar tentunya untuk selalu meningkatkan keamanan aplikasi, keamanan menjaga keamanan data pribadi dari konsumen kita sendiri. Itu mungkin tantangan dari aplikasi. Mungkin dari tantangan Dari sisi PR-nya. Dari PR, sisi betul. PR. Mungkin Gimana ada cara upaya. mengedukasi masyarakat, Iya, tantangannya iya. seperti apa gitu ya. Baik. Ya kalau dari Samir sendiri, Mas Chandra dan sahabat Samir lainnya, ya perlu diketahui juga bahwa ini berkaitan dengan keamanan digital. Dan keamanan digital ini berjalan bersamaan dengan reputasi yang semakin positif. Ya kita syukuri bahwa reputasi dari Samir ini sendiri semakin positif di tengah masyarakat. Dan kita juga pasti berkomitmen untuk selalu menjaga keamanan digital daripada platform Samir, karena kita selalu mengedepankan yang namanya perlindungan terhadap konsumen. Tantangan apa yang menjadi tantangan bagi Samir, ini juga tidak hanya dari Samir sendiri, tapi juga dari industri Pindar, bahwa memang selalu yang menjadi pekerjaan rumah kita adalah edukasi. Iya. Nah, jadi baik edukasi tentang kasus phishing, kemudian OTP scam, kemudian juga hal-hal yang lainnya, kita terus memang melakukan edukasi kepada masyarakat, baik melalui onsite ya maupun melalui online. Dengan online salah satunya live streaming seperti ini nih, Iya, betul. Kisti ya dan Ya, Mas Dias betul ya. sekali. Dan juga dengan konten-konten edukasi lainnya di sosial media, kemudian juga di YouTube ya, Iya, benar. dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Maka dari itu Mas Chandra dan sahabat Samir lainnya jangan sampai ketinggalan, pantengin terus sosial media
dari Samir itu sendiri. Benar. Dan ingat yang hanya centang biru Benar, ya hanya untuk centang Instagram biru. Samir. Oke, terima kasih untuk jawabannya yang Siap. sangat membantu Kak Chandra ya. Dan mungkin teman-teman. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak CHZNMSH_. Apa red flag terbesar yang sering banget diabaikan orang saat menerima link promo cashback atau pinjaman online? Apa tuh red flagnya? Red flagnya ya. Yang sering diabaikan. Yang sering diabaikan. Mungkin ini tadi sudah masuk pembahasan Iya, kita udah sebenarnya, masuk Kisti. semua, Jadi iya. red flagnya adalah terlalu apa ya? Terlalu excited Excited. Iya. dan mudah percaya gitu ya. Oh, wah dapat promo nih, dapat Iya, cashback nih gitu ya. betul. Tanpa diverifikasi dulu kebenarannya ini linknya official gak ya dari penyedia aplikasinya atau official gak ya dari aplikasi tersebut. Jadi terlalu excited sehingga dan terburu-buru tergesa-gesa Iya. karena mungkin di situ biasanya diiming-imingi promo akan hangus dalam 5 menit gitu ya. Nah, Iya. jadi buru-buru banget tuh. Nah, itu teman-teman juga tetap hati-hati walaupun memang di situ mungkin teman-teman ngerasa oh ini mau nge-war nih gitu biasanya gitu Iya, ya. benar. Anak zaman sekarang kan nge-war promo nih, Hadiah, cashback atau berhadiah, ya. benar. Tetap harus hati-hati dan pastikan link yang teman-teman klik adalah link yang memang dikirimkan resmi dari penyedia aplikasi tersebut. Jadi tetap tenang Tetap tenang. walaupun memang jiwanya berapi-api karena mau mendapatkan Siapa sih yang cashback. nggak mau? Betul. Iya kan? Kita cinta Cashback, diskon promo. semua nih, Betul. cinta promo semua. Tapi tetap harus hati-hati keywordnya. Harus diverifikasi lagi kebenarannya link tersebut sebelum mengklik link Betul. yang dikirimkan. Bagi yang tadi di awal Mas Dias pernah jelasin kalau memang tidak ada urusan dengan pihak terkait, itu jangan pernah klik linknya. Iya. Tapi kalau memang lagi ada urusan, misal emang lagi ada pengaduan Betul. atau Iya. lagi ada pembahasan ke customer resmi Iya. dan itu ada linknya, itu nggak apa-apa juga Iya, ya. iya. kan, Mas, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir dari Kak Siti underscore M774. Kak, apa sih dampak terburuk dari kita yang kena scam? Oke, mungkin dari Mas Rimba. boleh Dampak dibantu terburuk dari kita adalah yang kena scam. iya, kita nggak akan bisa menggunakan akun kita lagi. itu Contoh, dia. kita sedang diajak untuk masuk ke akun rekening kita Oke. atau mobile banking kita. Kita berikan OTP, kita beri atau PIN atau password, maka dengan sekejap itu juga pelaku kejahatan phishing itu akan menguras semua saldo yang ada di rekening kita tanpa kita sadari. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa betapa sangat jahatnya para pelaku phishing ini sendiri. Jadi nggak main-main dan itu dalam hitungan sepersekian detik mereka bisa mengambil alih akun kita, data-data pribadi kita karena mereka yang menjadi pemilik akun itu pada akhirnya dan bukan kita lagi. Betul. Dan akan banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapatkan. Oke, berarti bisa aku simpulkan kalau dari pembicaraan kita kali ini adalah yang selalu diulang-ulang, Ya. jangan pernah bagikan data pribadi, baik itu kode OTP Betul. ataukah PIN Betul. ataukah password, betul Betul. kan? Betul. Dan kalau kita udah kepalang memberikan atau klik link phishing tersebut, bisa langsung hubungi customer service yang resmi untuk Betul. ditindaklanjuti. Jangan Betul. lupa selalu rekam bukti seperti screenshot atau Ya, screen ya. Recording. recording ya kan, kayak misal kalau lagi ditelepon Betul. ya kan. Jadi biar bisa langsung ditindaklanjuti karena pelaku phishing ini udah kreatif cara-caranya, banget. banyak banget udah mulai dari meniru akun-akun yang resmi dan juga menawarkan kemudahan, apalagi kita kan banyak terlena dengan kemudahan Betul. dan Iya, pengennya iya. instan aja ya Iya, kan caranya. betul. Jadi benar-benar harus double checking, jangan lupa aktifkan Two-factor two-factor authentication. Jadi agar terjaga ganda lah Iya. akun kita. Iya. Jadi jangan, sekali lagi aku ingetin, jangan pernah bagikan data pribadi. Betul. Dan kalau kita dibuat terburu-buru atau tergesa-gesa, itu langsung aja blokir nomor. Oke teman-teman. Ya, pengumuman rezeki spesial nanti jangan lupa yang aktif selama live dan menjawab special quiz yang tadi aku jelasin dan yang dari mantengin itu dengan total hadiah 600.000 akan diumumkan di Instagram @samirs_fintech tanggal 3 Juni 2022. Oke. Makasih
kasih banget untuk Ya. Kak Dian, Thank you, untuk Kak Rimba, Ki. untuk Thank you. informasinya. Semua yang ada di sini jadi teredukasi dengan Ya. baik dan diharapkan semoga tidak ada lagi berkurang lah setidaknya ya Betul. phishing atau scam di luar sana. Nah, pengiriman rezeki spesial ini tidak akan dipungut biaya. Hati-hati terhadap seorang penipu yang akan mengatasnamakan Samir. Pastikan untuk hanya follow dan follow kontak resmi Samir, yaitu di Instagram dan Threads @samir_fintech yang centang biru. Ingat ya, centang biru. Lalu ada TikTok di @samirfintech, digabung ya, Samir Fintech. Dan ada Facebook Samir Spasi Fintech, juga ada akun X @samir_fintech, juga YouTube @samir_fintech, hotline 1500966, dan email di customer service @samir.co.id, dan juga live chat di aplikasi Samir. Oke. Terima kasih sekali lagi aku ucapin untuk para Thank you. dua expert dari Samir yang luar biasa ini untuk mau meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya untuk meliterasi teman-teman yang ada di luar sana. Sahabat Samir. Sampai jumpa, bertemu lagi, dan bye-bye. Jangan lupa follow Samir. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Thank you. Kasih Mas banyak. Dias. Ada joget-joget. Oke, berarti banyak banget ya Mas ini kasusnya. Iya. Pernah ada yang paling parah nggak Mas? Wah, banyak sih. Banyak itu Banyak kan sih. kasus-kasus bank sih, Lebih- banyak Bank bank, ratusan juta Sama- sampai ada miliaran. Oh. Banyak Sama ini banget. sih. Kalau dulu Rata-rata di bank umur berapa? dulu tuh banyak carding juga kayak carding. Jadi Carding tuh apa? kartu ATM kita di copy sama dia. Jadi di mesin ATM-nya tuh dipasangin alat dan lain-lain. Itu carding seperti itu ngeri sih. Itu nggak bisa diinin ya. Betul. Apa namanya kasusnya? Oke. Berarti kalau yang carding itu gimana Mas? Ini udah nggak bisa ada ini selain Biasanya itu. kalau memang kalau ketahuan memang itu bukan dilakukan oleh si pengguna, biasanya diganti sih sama pihak bank, betul, karena memang ada kelemahan dari pihak bank juga memonitoring ATM-ATM-nya mereka, jadi dipasangin alat. Dan itu biasanya kalau misalnya masukin mesin ATM. Betul. Makanya dulu kan zaman dulu ada tuh kartu ATM yang nggak ada pinnya. Dulu kan ada kartu ATM yang nggak ada pin kuningnya tuh, yang cuma ya nggak ada chipnya, betul. Zaman dulu masih ada tuh. Nah itu yang sangat rentan sih. Makanya sekarang kenapa pakai chip semua, karena chip lebih susah untuk diduplikasi. Sama kalau yang kedua tuh kalau di e-commerce paling sering adalah kartu kredit pakai. Kartu kredit tuh sebenarnya betul, itu nggak pernah, kita nggak boleh untuk menginformasikan full nomor kartu kredit kan. Makanya kalau CS resmi pun kalau kita memintakan kartu kredit kita biasanya hanya minta 4 nomor depan dan 6 angka belakangnya. Ini suara udah nggak kedengeran? Iya. Itu makanya kenapa nggak pernah boleh share nomor kartu kredit full. Iya. Karena ketika lu Lagi share 3 full, angka di belakang ya. betul, CVV-nya, betul. Kalau di share full, terus dia tahu CVV-nya udah habis. Kita nggak pasang 2FA juga apalagi kan. Makanya tuh aku selalu menghabiskan saldo di rekening aku. Foto yuk, foto bareng yuk. Foto bareng. Ini ya live ya. Yuk. Ini kali ya kayak